pelajaran 5 tentang berkomunikasi dengan Engkau. Ajar kami, baik kami sebagai anak-anak dan hamba juga sebagai guru, untuk bisa mengerti pelajaran hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Apa sih berkomunikasi dengan Tuhan? Apa yang dimaksud dengan berkomunikasi dengan Tuhan? Kan Tuhan kan kita tidak lihat. Nah, di sini ada garis-garis besarnya tentang kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yang pertama, karena di dalam kita berkomunikasi, kita sedang berdoa dengan Tuhan. Yang kedua, doa adalah nafas kita. Kalau kita masih bisa bernafas, berarti itu artinya kita masih berdoa. Nah, kalau kita tidak berdoa, itu kita tidak bernafas lagi. Nah, yang kedua, dengan doa hubungan kita menjadi akrab. Nah, seperti dalam slide ini ada hubungan kita menjadi akrab. Yang berikut juga, dengan doa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ingat anak-anak, kita tidak bisa berdoa kepada dewa, kita tidak bisa berdoa kepada roh-roh nenek moyang. Yang kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan yang bisa mengabulkan permintaan kita. Yang berikut, doa sebagai ungkapan syukur. Nah, itu kenapa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu garis besarnya. Nah, selanjutnya, setelah pembelajaran ini, harapan bahwa anak-anak nanti mampu menjelaskan arti doa. Apa sih doa? Terus yang berikut, anak-anak bisa menguraikan doa Bapa kami dan memaknainya. Yang berikut, menguraikan sikap doa yang benar. Kira-kira sikap doa yang benar itu bagaimana sih? Yang berikut, anak-anak mampu menyebutkan contoh-contoh doa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, doa-doa apa saja. Kalau kita anak kecil kan ya paling doa makan, doa tidur, doa belajar. Yang berikut, mampu mencontohkan sikap doa. Itu yang menjadi tujuan kita anak-anak. Jadi ketika kita pelajari tentang doa, setelah itu anak-anak bisa memahami, bisa mengerti tujuan tadi. Yang berikut, hari ini Pak Guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga nanti ada penugasan. Sebelum kita masuk pada pembelajarannya, ada pertanyaan. Kapan kita berkomunikasi dengan Tuhan? Wah, kira-kira kapan nih kita berkomunikasi dengan Tuhan? Yang kedua, di mana saja tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan? Yang ketiga, pertanyaan buat anak-anak, apakah kamu rajin berdoa? Nah, ini pertanyaan nih, apa kita rajin tidak ini? Yang keempat, kenapa kita harus berdoa? Nah, anak-anak, Pak Guru mau kasih, sebelum menjelaskan materi, ada sebuah video. Nanti anak-anak coba perhatikan, menyaksikan baik-baik videonya tentang doa yang dijawab. Mari anak-anak lihat videonya tentang doa yang dijawab. Ada suatu hari
bencana di sebuah daerah. Karena hujan turun deras berkepanjangan, permukaan sungai pun semakin lama semakin naik dan akhirnya terjadilah banjir besar. Ketika banjir sudah sampai ketinggian lutut orang dewasa, banyak orang sudah mulai mengungsi dari daerah tersebut karena takut kalau permukaan air semakin tinggi. Berbeda dengan yang lainnya, ada pemuda yang tampak tenang tinggal di rumah. Akhirnya datanglah truk penyelamat berhenti di depan rumah pemuda tersebut dan mereka bilang, "Ayo cepat masuk ikut truk ini, nggak lama lagi nih banjir akan semakin tinggi." Tapi pemuda itu menjawab, "Ya papa, tenang aja, kamu terus aja menolong orang lain, saya pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Saya ini kan sangat rajin berdoa." Dan setelah beberapa kali membujuk, akhirnya tidak bisa, akhirnya truk tersebut pun melanjutkan perjalanannya untuk menolong orang lain. Permukaan air makin lama semakin tinggi, sampai mencapai 1,5 meter. Pemuda tersebut masih di rumah, duduk di atas lemari. Lalu datanglah regu penolong dengan membawa perahu karet dan berhenti di depan rumah pemuda tersebut. "Ayo cepat ke sini, naik perahu karet ini, karena keadaan semakin tidak terkendali nih. Kemungkinan air akan lebih meninggi lagi. Ayo cepat sebelum terlambat." Lagi-lagi pemuda itu berkata, "Gak usah deh, makasih, tapi kamu gak usah nolong saya. Saya kan orang yang beriman, saya sudah berdoa kok. Saya yakin Tuhan akan menyelamatkan saya dari keadaan ini." Perahu dan regu penolong pun pergi tanpa membawa pemuda tersebut. Dan sesuai prediksi, banjir semakin besar dan kali ini sudah banyak rumah yang tenggelam. Air sudah menutupi atap. Dan pemuda itu rupanya masih aja duduk di atas atap sambil terus berdoa. Lalu datanglah sebuah helikopter dan regu penolong. Regu penolong melihat pemuda tersebut, langsung melempar tangga tali dari helikopter dari atas dan terdengar suara dari megafon, "Pak, cepet, ayo, pegang tali itu, naik ke sini sebelum terlambat." Tapi lagi-lagi pemuda itu menjawab dengan berteriak, "Gak usah khawatir, saya ini orang beriman, rajin berdoa. Tuhan pasti akan menyelamatkan saya." Begitu katanya. Dan ketinggian banjir semakin lama semakin naik dan akhirnya seluruh rumah di daerah tersebut terendam seluruhnya. Kamu mungkin bertanya, gimana ya nasib pemuda tersebut? Pemuda tersebut akhirnya mati tenggelam. Dan di alam kematian, dia pun dihadapkan pada Tuhan. Nah, pemuda ini langsung protes, "Tuhan, aku sudah berdoa kepadamu, selalu ingat kepadamu. Tapi kenapa aku tidak engkau selamatkan dari banjir itu?" Tuhan pun menjawab dengan singkat, "Aku selalu mendengar doa-doamu. Untuk itulah aku mengirimkan truk, perahu karet, dan terakhir helikopter. Tapi kenapa kamu tidak peduli? Kenapa kamu acuh?" Pemuda tersebut pun menangis. Dia merasa begitu bodoh bahwa dia tidak menyadari pertolongan itu. Tapi apa daya, semua sudah terlambat. Ya, anak-anak, itu tadi videonya. Dimana kalau Pak Guru singkatkan ceritanya, seorang pemuda katanya rajin berdoa, rajin beribadah. Nah, ketika datang badai, terus berdoa. Dia bilang, "Tuhan tolong selamatkan saya." Dikirim orang tidak mau, datang menyelamatkan tidak mau. Dikirim lagi bantuan tidak mau lagi. Bilangnya udah nanti tunggu Tuhan datang sendiri. Akan tidak mungkin. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, pemuda pun meninggal tadi dalam cuplikan video. Nah, pertanyaannya buat anak-anak. Nah, mengapa si pemuda tadi tidak mau menuruti perintah dari orang-orang yang menyelamatkannya? Nah, yang kedua, apakah Tuhan tidak mendengarkan doa pemuda tersebut? Yang ketiga, apakah Tuhan tidak menjawab doanya?
Bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita? Yang kelima, jika anak-anak nih, kalau jika anak-anak jadi pemuda yang tadi yang diceritakan, kira-kira apa tindakanmu? Apakah mengikuti regu penolong atau berdiam diri juga dan tunggu Tuhan? Nah, anak-anak, kita berdoa. Dalam Alkitab bilang orat labora. Kalau kita sudah berdoa, ketika ada datang pertolongan kita ikut. Nah, terakhir kan Tuhan marah. Bilang, saya kan sudah menuruti doamu. Ketika berdoa pertama, saya kirimkan regu penolong. Engkau bilang, oh tidak mau, saya akan berdoa. Nah, akhirnya, ya, tenggelam dan mati. Nah, anak-anak, kali ini kita akan masuk tentang materi kita hari ini, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan. Nanti anak-anak coba buka bukunya di buku siswa halaman 535. Nanti di situ ada cerita. Ada juga cerita tentang kakek, sama persis video tadi. Tetapi sebelumnya kita baca dulu Alkitabnya. Anak-anak ambil Alkitab, buka dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-13. Pak Guru bacakan ya, anak-anak coba perhatikan, dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa kata Alkitab tentang doa. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, dalam Yakobus juga nanti Pak Guru akan jelaskan. Bagi umat Kristen, berdoa itu merupakan kebutuhan. Nah, kalau kita umat Kristen, kalau kita sudah tidak berdoa, tadi di awal Pak Guru bilang, kalau orang Kristen itu doa adalah napas hidup. Nah, kalau kita sudah tidak berdoa sebagai orang Kristen, berarti kita mati. Loh, kok begitu Pak Guru? Iya. Karena kalau kita sudah tidak berdoa, berarti kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Kita tidak mau akrab dengan Tuhan. Jadi, kalau kita mau akrab, berarti kita berdoa. Anak-anak, di dalam kita berdoa dengan Tuhan, kita mengungkapkan segala sesuatu. Kesedihan, kekesalan, kita sampaikan semua kepada Tuhan, seluruh isi hati kita sampaikan. Tetapi ingat, jangan paksa Tuhan. Nah, contoh tadi, cerita tadi itu, paksa Tuhan harus datang sendiri, kan tidak mungkin. Anak-anak, dari cerita tadi, dari pembacaan tadi, kita mau baca ceritanya tadi tentang doa yang dijawab. Tentang seorang kakek, hampir sama ceritanya tadi. Nanti kalian buka di buku siswa dan kita baca di situ. Di situ diceritakan ada seorang kakek tinggal di sebuah desa. Kakek ini terkenal berdoa, rajin beribadah, mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, suatu ketika terjadi banjir. Nah, kepala desa datang di
kakek itu. Dia bilang, ayo kek, datang, naik jeep saya, nanti kamu tenggelam. Bapak itu bilang, kakek itu bilang, tidak usah, saya ini kan rajin berdoa, nanti Tuhan tolong saya, Tuhan akan menghentikan hujan ini. Itu kepala desa pergi ya, dengan cemas dia pergi. Setelah itu, karena khawatir, datang lagi perahu karet. Air semakin naik, semakin tinggi, 1 meter lebih. Kakek itu pun naik di atas lemari. Tapi air semakin naik, datang regu penolong, dia bilang, ayo oke, nanti airnya semakin tinggi, banjir semakin tinggi, datang nanti. Dia bilang, tidak usah, saya akan semakin sungguh berdoa dengan Tuhan. Tuhan akan tolong saya. Dengan cemas juga perahu karet pergi juga, tinggalkan kakek itu. Terakhir datang helikopter. Hujan semakin menjadi-jadi dan banjir pun semakin menjadi-jadi. Semua sudah hampir tenggelam. Datang helikopter mau menyelamatkan. Dia juga masih bilang, tidak usah. Saya akan berdoa sungguh-sungguh, lebih sungguh lagi. Apa yang terjadi? Kakek itu tenggelam. Nah, apa mau dikata, sudah tenggelam, selesai ceritanya dia tenggelam. Nah, anak-anak, cerita tadi memberikan kita pengertian kenapa kakek tadi tidak mau. Nah, ini yang salah. Tuhan itu jawab doa kita tidak langsung. Begitu kita berdoa langsung datang. Oh tidak. Kalau kita sudah berdoa, mungkin hari ini tidak dijawab, besok Tuhan akan jawab dengan cara Tuhan, bukan dengan cara yang kita mau. Jadi anak-anak, kakek tadi dia tidak mau. Nah, andai kata kalau kita nih pasti mati juga. Karena ketika Ibu penolong datang, ataulah tunggu Tuhan, Tuhan tidak akan pernah datang lagi menjemput langsung. Nah, kecuali kalau Tuhan datang, udah mati semua kita. Kiamat lagi dunia jadinya. Anak-anak, kita mau mengerti kenapa sih doa itu, bagaimana sih Tuhan menjawab doa? Kira-kira seperti apa Tuhan harus menjawab doa kita itu? Nah, coba anak-anak perhatikan, ada gambar. Ada gambar yang Pak Guru kasih. Orang yang sedang berdoa bersungguh-sungguh betul. Dia berdoa bersungguh-sungguh betul di hadapan Tuhan dan dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Nah, dengan doa anak-anak, dengan doa seperti yang Guru sampaikan tadi, isi hati kita sampaikan semua kepada Tuhan. Dengan kita berdoa, kita menyampaikan apa saja kepada Tuhan. Isi hati kita, keluh kesah, kesedihan, sukacita, kerinduan, harapan kita kepada Tuhan, kita sampaikan semua kepada Tuhan. Tetapi ingat, jangan kita bilang, Tuhan, saya benci dia itu. Tuhan, kalau bisa dia itu mati cepat. Itu bukan doa. Itu bukan doa yang diinginkan Tuhan. Nah, kalau kita berdoa seperti itu sama dengan kita seperti orang Farisi. Anak-anak mungkin tahu orang Farisi bagaimana cara berdoanya. Dia bilang, Tuhan, saya ini sudah berbuat segala sesuatu, saya sudah menaati firman-Mu. Dia akan berdoa seperti itu, orang Farisi. Nah, kalau kita seperti itu, Tuhan tutup mata. Dia tutup mata, Tuhan tutup mata dan tidak mau lihat. Dia akan tutup telinga. Persetan dia berdoa itu, dia ingin menunjukkan kehebatannya, keegohannya begitu. Nah, seperti dalam gambar. Ada gambar yang Pak Guru kasih di sini. Ada orang Farisi yang berdoa sambil angkat tangan begitu, dia menunjukkan bahwa dia betul-betul berdoa begitu. Berdoa di persimpangan jalan, berdoa di pasar-pasar. Kenapa? Supaya dilihat orang. Itu saja tujuannya. Tetapi kita anak-anak tidak ada seperti itu. Kita berdoa bersungguh-sungguh, kita sampaikan kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Nah,
Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana berdoa kepada Tuhan yang baik dan benar, seperti dalam doa Bapa kami. Seperti dalam doa Bapa kami yang Ia ajarkan sendiri. Doa yang benar adalah bukan sekedar kata-kata, tetapi perilaku. Nah, jangan sampai anak-anak pagi berdoa, Tuhan tolong saya berkati saya hari ini. Terakhir sebentar siang berkelahi, siang mencuri. Nah, itu bukan seperti itu lagi. Karena doa yang baik harus nampak dalam perilaku kita hari-hari. Yang berikut. Nah, mungkin gambar ini yang Pak tayangkan. Ada gambar di mana orang berdoa, mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, ditampilkan juga dalam perilaku mereka. Yang berikut, memahami makna doa. Jadi doa merupakan alat atau sarana bagi kita mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya tadi kalau kita semakin banyak berdoa, Tuhan semakin dekat. Semakin banyak kita tidak berdoa, Tuhan pula semakin jauh. Dia tidak akan mendekatkan diri kepada kita karena kita semakin jauh dengan Tuhan. Karena tadi kita tidak berdoa. Nah, dalam doa Bapa kami ada beberapa strukturnya. Itu Tuhan Yesus mengajarkan doa yang luar biasa. Sudah ada susunannya. Bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, dalam doa Bapa kami ada sapaan kepada Allah. Bapa kami yang di surga. Nah, anak-anak, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kata sapaan pertama, Bapa kami yang di surga. Kata Bapa itu menunjukkan kita dekat dengan Bapa kita. Sama dengan kita sebagai anak. Kalau kita dekat dengan Bapa kita, maka ketika kita memanggil dia Bapa, aduh anak saya memanggil begitu. Itu artinya. Yang kedua, di dalam doa pengakuan kemuliaan Tuhan. Nah, ada pengakuan kemuliaan Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu. Artinya apa? Bahwa yang utama adalah Tuhan, sebab Ia paling mengerti apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam doa ada harapan, ada keinginan kepada Tuhan. Di situ dikasih, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Ada harapan, keinginan kita kepada Tuhan. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Itu artinya beri apa yang kita butuhkan hari ini. Tuhan bilang, jangan pikirkan besok. Besok itu ada waktunya sendiri. Hari ini yang harus dipikirkan dan harus diminta. Yang keempat, di dalam doa ada permohonan pengampunan. Itu dalam doa Bapa kami, permohonan pengampunan. Situ, ampunilah kesalahan kami. Nah, Yesus sudah ajarkan semua itu, kita mohon pengampunan. Jangan sampai kita tidak mau mohon pengampunan dan merasa diri seperti orang Farisi selalu benar. Itu salah anak-anak. Yang berikut, di dalam doa ada kata amin. Itu terakhir. Artinya ya, sungguh atau benar. Dengan mengucapkan amin pada akhir doa, kita percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk kita. Nah, kata amin, ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, di akhir doa kita bilang amin. Itu artinya kita yakin apa yang kita mintakan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan sudah dijawab. Entah kapanpun itu Tuhan yang menentukan.
Anak-anak, sebelum Pak Guru lanjutkan, coba anak-anak ingat-ingat kembali. Ada tidak tadi pagi yang berdoa? Jangan sampai tadi malam pas tidur, ada yang tidak berdoa memang. Begitu capek langsung tidur. Begitu udah bosan nonton, lupa langsung tidur. Bangun pagi juga karena terburu-buru, sudah bangun juga tidak berdoa lagi. Jadi anak-anak ingat, kita berdoa berarti kita dekat dengan Tuhan. Kita berdoa berarti kita masih hidup. Hanya orang mati yang tidak bisa berdoa lagi. Dalam kitab Yakobus juga mengingatkan kita bahwa doa yang dengan yakin disampaikan kepada Tuhan memiliki kuasa yang sangat besar. Nah, coba anak-anak baca dalam Yakobus. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 itu. Pak Guru bacakan ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta memoles dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Anak-anak, ada satu intinya di situ. Jika doa itu dengan yakin didoakan, pasti besar kuasanya. Mungkin anak-anak membayangkan, tiba-tiba papa sakit keras, sudah tidak bisa disembuhkan. Pikiran manusia, aduh papa ini sudah tidak bisa disembuhkan. Ke rumah sakit sudah, pokoknya berbagai macam cara sudah. Akhirnya berdoa bersungguh-sungguh, Tuhan tolong sembuhkan papa saya. Terakhir Tuhan menyembuhkan. Itulah doa yang benar. Ketika didoakan dengan yakin, Tuhan pasti akan menjawab. Anak-anak, dengan penjelasan tadi, akhirnya memberikan inti dari doa Bapa kami adalah bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Ingat, bukan kemuliaan kita ya, yang dinyatakan adalah kemuliaan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Sekarang kita akan masuk bagaimana sih sikap yang benar ketika kita berdoa. Anak-anak, banyak orang, ada yang berdoa tutup mata, ada yang berdoa yang lain tidak tutup mata, ada yang lain lipat tangan, ada yang lain biasa-biasa saja. Nah, kira-kira bagaimana sih doa yang benar? Nah, di sini diajarkan berdoa yang benar itu bukan harus dimulai dari hati nurani yang murni. Nah, itu kuncinya. Harus dimulai dari hati yang ikhlas, tulus, mau berdoa kepada Tuhan. Terus, ketika kita berdoa, cara yang pantas apa yang kita pakai? Ya tidak mungkin kita sambil tidur-tiduran terus kita berdoa, atau sambil kita berjalan-jalan sambil kita berdoa. Saya rasa itu kurang pantas untuk kita berdoa kepada Tuhan. Nah, ini ada contoh anak yang berdoa kepada Tuhan dalam ini digambar. Dia berdoa betul-betul, menundukkan kepala, dia melipat tangannya, dia mengarahkan hatinya ke Tuhan sambil dia berdoa. Ada juga orang yang berdoa karena kesungguhan hatinya, dia berdoa sambil menangis,
Nah, itu hatinya yang terasa renyah saat itu, renyuh ketika dia berdoa, makanya dia menangis. Terus di sini Pak Guru mengajarkan kebiasaan kita kalau kita berdoa, biasa di sekolah kalau kita berdoa, diajarkan di sekolah minggu juga diajarkan bahwa berdoa lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan berdoa. Nah, kita anak-anak kalau kita sebagai orang Timur biasanya pasti kita lakukan hal seperti itu. Pasti kalau sudah disuruh berdoa, kita akan lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Nah, itu Pak Guru mau katakan, itulah sikap kita, cara kita untuk berdoa kepada Tuhan, supaya kita doa kita layak. Nah, di sisi lain juga Tuhan mengajarkan bahwa kalau berdoa yang memang sungguh-sungguh, Tuhan bilang masuk dalam kamar, tutuplah pintu kamar, dan berdoalah kepada Tuhan. Karena Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan mendengarkan doamu. Jadi anak-anak, ketika kita berdoa juga jangan mendengarkan kiri kanan lagi. Jangan sampai sebentar berdoa ada yang kamu. Salah. Jangan sampai sebentar kita berdoa ada yang lari ke sana mati, tiba ada yang ribut. Oh lihat gimana yang ribut. Itu sudah salah. Nah, yang ketiga, hendaklah kita rendah hati di hadapan Tuhan ketika kita berdoa. Nah, jangan kita sombong seperti orang Farisi berdoa pukul dada, berdoa membanggakan diri. Nah, itu Tuhan tidak mau. Tuhan mau itu kita rendah hati, kita berdoa kepada Tuhan rendah hati. Artinya betul-betul betul-betul merasa diri ini tidak bisa apa-apa begitu, merasa diri ini aku sangat-sangat tidak bisa. Jadi kita merendahkan diri betul-betul di hadapan Tuhan. Nah, ada beberapa contoh gambar orang Farisi juga yang bagus tampilkan. Berdoa sambil angkat tangan, buka mata kiri kanan supaya dilihat orang. Supaya dia juga lihat kira-kira ada orang tidak lihat saya. Berdoa sambil buka mata dan dilihat orang. Dilihat orang supaya dilihat. Nah, itu sudah tidak bagus. Terus ada juga yang berdoa sambil ini yang seperti di gambar. Berdoa sambil gerakan tangan kiri kanan. Ya, ada sih beberapa orang yang begitu, tapi kita jangan. Kita berdoa dalam sikap yang benar. Yang keempat, berdoa hendaknya memiliki sikap yang layak sebagai seorang anak terhadap bapaknya. Nah, di dalam doa Bapa kami Tuhan sudah mengajarkan ketika kita berdoa kita berhadapan dengan Bapa. Jadi di saat itu kita harus betul-betul memiliki sikap yang layak sama dengan Papa kita. Bagaimana kita berhadapan dengan Papa mungkin dalam situasi yang resmi. Nah, seperti itulah kita berdoa kepada Tuhan. Yang kelima, tekunlah berdoa. Ya, supaya hubungan kita dekat dengan Tuhan, maka kita harus tekun berdoa. Berdoa pagi, sebelum bangun tidur, sebelum belajar, sebelum tidur, apalagi sebelum makan, pasti banyak yang tidak berdoa. Begitu pulang sekolah, lapar langsung serbu meja, mana nasi, langsung makan, lupa berdoa. Nah, ini biasa kita, begitu datang langsung serbu. Takut nanti tidak kebagian sambal, takut tidak kebagian ikan, takut tidak kebagian, langsung sambal, lupa. Begitu mama datang tanya, nah sudah berdoa belum? Lupa mama. Salah. Itu ingat, tidak perlu kita berdoa panjang-panjang. Ingat anak-anak, jangan sampai kita berdoa terus ambil sikap yang baik terus berpuisi kita berdoa. Itu salah. Bukan salah sih, tapi itu kita sedang berpuisi supaya orang dengar. Nah, kalau kita berdoa singkat. Pernah Pak Guru dulu baca cerita kecil, tapi mungkin tidak ada dalam materi. Nah, ini Pak Guru teringat. Ada cerita anak kecil, sore-sore dia berjalan dengan ibunya pergi ke hutan. Di pinggiran hutan, rencana mau ngambil kayu bakar. Jalan-jalan, ibunya bilang, "Nak, kamu tinggal sini ya," dibilang sama anaknya. Anaknya bilang, "Iya, Ma."
Mamanya pergi ke dalam hutan ambil kayu. Apa yang terjadi? Sementara dia duduk, tiba-tiba datang serigala. Datang serigala mau serbu dia, mau tangkap dia. Anak ini berdoa, dia bilang begini, Tuhan berkati makanan ini. Terbalik kan doanya? Dia bilang, Tuhan berkati makanan ini. Sebenarnya yang mau makan dia serigala, bukan dia yang makan serigala. Dia bilang, Tuhan berkati makanan ini. Amin. Itu saking bingungnya dia berdoa seperti itu. Apa yang terjadi? Tuhan mengerti maksud doanya. Akhirnya serigala pun pergi. Dan anak itu tidak diapa-apain sama serigala. Itu makanya doa itu perlu. Nah, kita kembali lagi, ingat lagi tadi itu. Kenapa doa itu nafas hidup? Contoh cerita kecil tadi yang Pak Guru sampaikan. Kalau dia tidak berdoa, mungkin saja serigala makan dia. Sekalipun doanya menurut dia salah, tetapi hatinya ingin meminta supaya supaya serigala ini jangan makan dia. Tuhan mendengar itu, serigala itu lewat. Jadi anak-anak, seperti itulah kita. Kita harus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa berarti kita masih hidup. Kalau kita berhenti berdoa, mati kita. Nah, terus di sini juga. Kalau kita berdoa di mana saja sih tempatnya? Kapan saja kita bisa lakukan, di mana saja tempatnya? Nah, kadang-kadang ini ada malu. Pas kalau misalnya lagi sementara mau makan, tiba-tiba ada tamu yang datang. Padahal kan rencananya mau berdoa. Tapi kan tiba-tiba ada tamu, akhirnya bakal berdoa langsung makan saja. Nah, ini kadang-kadang kita lupa bahwa jangan sampai kita malu kita berdoa. Jangan sampai ketika ada tamu, ada orang lain tidak mau berdoa. Nah, ini hari kita lupa sebetulnya kita berdoa itu kapan saja dan di mana saja. Kita lupa sudah itu. Siapapun yang ada, udah kita berdoa begitu. Terus anak-anak, nah ini ada contoh gambar di sini di mana orang berkumpul. Mereka berdoa bukan hanya di gereja. Mereka berdoa bukan hanya saja di rumah, tapi mereka berdoa di sebuah tempat persekutuan doa begitu. Mereka berkumpul bersama-sama dan mereka berdoa. Nah, itu tadi menunjukkan bahwa kita berdoa itu kapan saja, di mana saja, di gereja, di sekolah, di rumah, di mana saja ketika kita ada waktu, anak-anak kita berdoa. Jadi jangan tunggu dulu. Saat senang baru berdoa. Begitu susah lupa Tuhan. Salah. Jangan sampai begitu. Sakit, Tuhan ambil ini. Nafas, bingung kita. Begitu sampai Tuhan, Tuhan tanya, bingung kita tahu jawab apa lagi. Nah, tadi Pak Guru sudah singgung tentang doa nafas kehidupan. Kita akan menghayati doa sebagai nafas hidup orang Kristen. Orang kalau yang bilang, saya Kristen, saya anak sekolah minggu, saya anak orang Kristen, tapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, maaf, itu bukan orang Kristen itu. Karena orang Kristen adalah orang yang berdoa, anak-anak. Jadi doanya tidak perlu yang panjang-panjang. Yang penting kita berdoa dengan ikhlas, itulah yang Tuhan butuhkan. Terus yang berikut, doa yang sejati adalah penyerahan diri. Jadi ketika kita berdoa, anak-anak, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Kita menyerahkan segala sesuatu yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa mendengarkan. Dan di dalam Yakobus dikatakan tadi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Nah, itulah doa kita anak-anak. Jadi doa kita adalah nafas hidup. Kalau kita masih bernafas, berarti kita masih berdoa. Karena ketika kita tidak bernafas lagi, kita tidak akan berdoa. Dan itulah kita orang Kristen. Jadi kita berdoa adalah nafas. Berhenti berdoa berarti berhenti bernafas. Anak-anak,
tugas yang Pak Guru akan kasih nanti dikerjakan. Dan ketika nanti dilihat, Pak Guru harap anak-anak bisa mengerti apa sih doa. Anak-anak bisa mengerti kenapa kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi Pak Guru mohon ketika sebentar dikerjakan tugasnya, baik yang merupakan tugas sekarang ataupun yang dikerjakan di rumah, nanti dikerjakan dengan baik dan tuangkanlah dengan baik pula. Nah, nanti di akhir pelajaran sebentar kita akan lihat ada lagu tentang bagaimana sih doa itu mengubah segala sesuatunya. Seperti yang Pak Guru sudah sampaikan tadi, sudah jelaskan dengan baik. Doa itu mengubah segala sesuatunya jika kita doakan dengan yakin dan benar. Nah, Pak Guru mau kasih kesimpulan. Kesimpulan sebelum kita mengerjakan tugas. Sebelum kita menyelesaikan ini. Doa adalah napas hidup orang percaya. Tanpa doa, hidup seseorang akan terasa hampa. Doa adalah komunikasi kepada Tuhan untuk menyampaikan segala isi hati kita, berupa keluh kesah, kebahagiaan, keinginan, dan harapan. Dan percayalah, Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa kita menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Di akhir ini ada lagu. Nah, nanti coba anak-anak dengarkan lagu ini tentang doa mengubah segala sesuatunya. Mungkin tadi cuplikan lagunya saja tentang doa mengubah segala sesuatunya. Anak-anak, dari lagu tadi ada artinya. Doa bisa mengubah segala sesuatunya, asalkan doa itu betul-betul disampaikan dengan penuh ikhlas tulus di hadapan Tuhan. Doa kita pasti akan dijawab. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Seperti dalam kitab Yakobus tadi, orang yang dengan yakin berdoa, maka doanya akan besar kuasanya. Orang yang sakit pasti akan disembuhkan. Dan doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Nah, itu artinya lagu tadi. Terus di bagian akhir
Pak Guru memberikan tugas. Memang kalau biasa kita kan seharusnya kerja tugas di sekolah, pasti kita akan berdiskusi, akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Tetapi karena sekarang kita ini belajar dari jarak jauh, Pak Guru membuat video pembelajaran, membuat lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak tinggal mengisi di rumah, mengerjakan di rumah. Saat nanti kita tatap muka, anak-anak membawa. Karena kita kan punya waktu 1 minggu, 1 kali kita ketemu, nanti anak-anak bisa membawa semua lembar kerjanya dan kita akan kerjakan secara bersama-sama, akan fix secara bersama-sama. Nanti Pak Guru akan kasih nilainya di mana yang benar dan di mana yang salah. Anak-anak, pembelajaran kita tentang doa hari ini, tentang kita berkomunikasi dengan Tuhan, mungkin dia sampai di sini dulu. Nanti penugasannya anak-anak lihat, ketika selesai ini Pak Guru akan kasihkan videonya, akan kasihkan materinya, akan kasihkan lembar yang harus dikerjakan, anak-anak mengerjakan di rumah. Mungkin demikian pelajaran kita hari ini, dan minggu depan kita akan belajar tentang memberi dengan rela dan hati yang gembira. Jadi anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini, dan untuk kita menutupnya, kita berdoa lagi. Kita mau menyanyikan satu lagu yang biasa anak-anak nyanyikan di sekolah saat kita berdoa, lagu yang sangat singkat tapi punya maknanya. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan, penyertaan. Berkati pelajaran kami yang sudah kami pelajari, berkati anak-anak-Mu dan berkati hamba-Mu sebagai guru. Kiranya kami terus diberi kesehatan, dan saat nanti tatap muka kami bisa menyelesaikan tugas-tugas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mungkin demikian, Ibu.